Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar pajak. Iya. Dengan dosen kita Pak Nurkolis Iya. SEMSC. Iya betul. Biasa dipanggil Pak Nuko. R-nya hilang karena banyak orang cadal. Cidal. Masih dibahas ya itu. Karena saya masih penasaran kenapa dipanggil Pak Nuko. Biar nanti ada jawabannya di pertemuan berapa itu menjawab ya Pak. Betul, kenapa nanti. kok Pak Nuko? R-nya kok bisa hilang Iya. kenapa? Oke Pak Nurko. Pak Nuko, pengantar perpajakan pertemuan pertama ini Iya. akan membahas tentang apa? Silakan Pak Nuko. Iya, oke. Oke. Di mata kuliah pengantar perpajakan di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasarnya dulu. Konsep dasarnya Ya, dulu, oke, siap. Nanti akan saya jelaskan bagaimana konsep. Tapi sebelumnya saya Oke. ingin mengetahui. Jadi biar kita enak ya. Oke, Jadi betul. belajarnya. Mm-mm. Pak Alam kan di sini sebagai mahasiswa, saya Ya. juga akan mau menanyakan dulu nih, Oke. biar kita semuanya Waduh. sepaham Kok ya. saya deg-degan Mewakili ya? mahasiswanya mewakili Oke. diwakili Pak Alam Iya, ini. saya deg-degan loh. Ini. Iya. Nah, belum belajar soalnya. Oke. Terus kemudian Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep mm. konsep dasar dari perpajakan. Tapi saya pengen tahu dulu. Oke, gimana, Pak? Sepengetahuan Pak Alam itu, pajak itu apa toh? pajak itu apa ya? Kontribusi ya kali ya. Kontribusi. Kontribusi. Oke. Misalkan saya sebagai warga negara harus mengkontribusikan sebuah terhadap negara. Oke. Apa itu? Mungkin ya uang Iya. atau apapun itu yang Kontribusi. bisa dikontribusikan untuk kepentingan kemajuan bangsa. Mungkin Oke, seperti Oke, itu. itu pemahaman Pak Alam Iya, ya. Oke. bener. Mungkin yang lainnya ada? Oh, Ada. nggak ada di sini ya. Dalam hati mungkin ada, Oh, Pak. dalam hati. Oke. Pajak itu mungkin tak wakilin mahasiswa. Pajak itu apa itu namanya kalau di palak Oh, di pala. Nah, kok gali ya Pak ya? Kayak gali Iya kan? pemalakan. Mungkin saya pernah berpikir gini Pak, Iya. pajak itu adalah pemalakan tapi modern. Kalau Iya, zaman dulu kan Iya, pas saat betul. kerajaan kan hasil panen rakyatnya sama rajanya Upeti, kan upeti. upeti. Upeti Iya itu, nggak? upeti. Mungkin konsepnya hampir Lebih mirip kayak gitu, ya. Iya, lebih Tapi seperti itu. dimodernkan. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, tapi bener nggak itu? Bener ya? Coba Oke. kita akan Coba, bahas. Oke. Nah, ini dia Pak Alam Oke. yang dikatakan sebagai pajak. Pajak itu adalah iuran. Nah, sekarang mau tanya lagi, iuran itu sama nggak dengan apa? Biasanya kalau Donasi. Donasi. Oke. Terus sumbangan. Sumbangan. Sama enggak? Ya bedanya mungkin kalau iuran wajib kali ya. Kalau donasi kan sukarela. Sukarela. Bedanya di situ. Sumbangan sukarela. Iuran itu wajib, Pak. Jadi wajib ya iuran. Wajib pajak kita. Makanya setiap warga negara yang dia punya penghasilan terutama dan dia sudah bekerja, nah semuanya harus kena pajak. Harus iuran ya. Betul, harus Misalkan kalau iuran. kita punya organisasi apa gitu, iuran kan? Iya, Iya kan? bayangkan Pak Alam, 80% APBN dari Indonesia 80% APBN, heeh. itu diperolehnya dari pajak. Oh, Kalau kita nggak bayar pajak, gimana itu? Gaji PNS siapa yang gaji? oke. Infrastrukturnya siapa yang akan bangun? Oh. Uangnya dari mana? Jadi intinya kalau kita nggak bayar pajak, pemerintahan nggak akan berjalan dong ya. Nggak akan berjalan. Kalau Pak. pemerintahan nggak berjalan, resikonya apa Pak? Ya negara Runtuh ya? runtuh dong. Nah, gitu. kita sebagai negara kalau nggak iuran itu, mungkin kita juga akan kena dampaknya ya. Betul, kena dampaknya. Jadi mungkin boleh kesimpulan gini, kamu bayar pajak itu sebetulnya untuk menjaga negara ini tetap utuh. Nah, Karena 80% operasional negara Betul. tergantung dari pajak kita. iya makanya 80% bayangkan Pak. Wah, besar sekali Besar ya Pak ya. sekali Pak. Saya pun juga waduh ini kalau tidak Kalau kita nggak bayar, udah bayar ya gimana? ya kita rugi sendiri Kita dong ya. rugi. Bisa jadi gitu. Dengan ada jalannya Oke. di aspal sudah enak semuanya, banyak jalan tol sekarang, listrik masuk desa, semua jalan-jalan di desa itu sudah dibeton dari mana? Ya itu dari pajak salah satunya Pak. Ibarat kata gini ya, kalau kita ada satu kumpulan, Iya. kita mau jalan Mm-mm. mau jalan-jalan dari sini Solo ke Tawangmangu ke Iya. Bandung Heeh. ke Jakarta Heeh. Malaysia naik mobil, otomatis kalau nggak iuran ya siapa yang mau? Iya makanya. Gambaran kasarnya gitu Gambaran ya. kasarnya seperti itu. Ya kita harus iuran dong Iya, gitu. mau nggak mau Pak. Karena negara tadi seolah-olah mobilnya ini kalau kita nggak iuran nggak bisa beli Nggak- bensin, nggak beli ya nggak akan bensin. jalan. Padahal 80% bensinnya dari iuran Dari ini. iuran pajak. Waduh. Begitu Pak. Makanya- Ekstrim itu berarti Iya, ya. se-ekstrim itu. Makanya kan Iya loh. itu iuran wajib itu sebenarnya kepada rakyat, kepada kas negara. Nah, ini yang kita harus pahami juga. Kita itu bayar pajaknya ke kas negara, Pak. Bukan ke KPP Pratama, bukan ke kantor pajak.
ya, tetapi ke kas negara. Langsung masuknya ke kas negara. Ya? Lewatnya mana? Bisa kantor pos juga bisa, lewat bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan juga bisa. Jadi lewatnya itu seperti itu. Jadi bukan bayarnya kita ke kantor pajak. Kalau kantor pajak malah nanti diguyu, malah walaupun di kantor. Tadi pertanyaan kalau mau bayar di mana kantor KPP? Diguyu ya. Diguyu. Walaupun di sana juga ada bank sebenarnya, tapi kalau bayarnya di mana? Ke kantor pajak, Pak. Lah kantor pajak ngapain? Kamu masih gratifikasi tuh, masih uang kan gitu. Nah, itu tidak, tapi harus ke kas negara. Berarti langsung ke kas negara, bukan ke kantor KPP-nya. Bukan ke Pak Alam, bukan ke si A, si B, tidak. Enggak ada perantara lah ya. Tidak ada perantara. Begitu Pak Alam ya. Siap. Nah, semuanya itu didasarkan pada undang-undang, Pak. Jadi semuanya sudah diatur semuanya. Jadi kita tidak ada nama, tadi kan saya jelaskan ya, ada yang iuran, ada yang sumbangan. Kalau sumbangan kan sukarela terserah. Terserah. Tapi kalau iuran wajib, tapi sudah ada ketentuannya. Wajib dan ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Berapa yang harus dibayar, berapa tarifnya, berapa besarannya, itu sudah ada ketentuan semuanya, Pak. Gitu ya. Nah, yang dapat dipaksakan. Jadi ya ini dia yang bisa dipaksakan. Pemaksaan ini. Iya, dengan tiada mendapatkan jasa balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk. Walaupun kita sudah bayar pajak, kita tidak bisa langsung. Misalkan kita sudah bayar pajak, kita nggak punya mobil, kita nggak bisa lewat jalan tol misalkan. Ya tidak masalah. Mau seperti itu. Misalkan nggak bisa saya nggak punya mobil, saya bayar pajak. Lah apa gunanya saya bayar pajak loh, saya nggak nggunain tolnya kok. Itu banyak yang nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Tapi banyak orang itu seperti itu. Nah, anehnya seperti itu. Padahal sudah dijelaskan di dalam undang-undang juga bahwasanya dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Secara langsung nggak ada ya. Bayar pajak terus tiba-tiba kalau kamu nggak menggunakan tol ya nggak wajib ya, nggak bisa juga. Padahal pembangunan tol itu dari kolektif dari pajak kita juga ya. Betul, gitu. Dan nggak boleh ngeluh tadi. Nggak boleh ngeluh utamanya. Karena dipaksa kan. Yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Contohnya gaji PNS tadi, bangun infrastruktur dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, itu konsep dasar pajak. Nah, kita harus tahu dulu itu apa yang dikatakan sebagai pajak itu. Karena kalau kita sebagai misalkan kalau kita mau misalkan gambaran kasarmun kita pengen memiliki negara misalkan, coba bayangkan kalau kamu sebagai pemilik negara katakanlah, lah kalau pajaknya nggak jalan kan organisasi kepemerintahan nggak jalan juga, jatuh juga. Jadi kita harus paham bahwa ini tuh iuran walaupun paksa tapi demi kita sendiri. Sebenarnya untuk kita semuanya, kan? Pak. Kita semuanya. Gotong royong. Nah, betul. Itu dia. Nah, itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya, Pak, apa yang dikatakan sebagai pajak. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui hukum pajak. Nah, ini kita juga harus tahu hukum pajak itu apa saja. Di dalam undang-undang ini, karena ini bukan berdasarkan buku ya, tapi ini berdasarkan undang-undang ya. Hukum pajak itu ada 2, yaitu hukum pajak material sama hukum pajak formil. Apa itu bedanya? Nah, bedanya apa itu, Pak? Kalau hukum pajak material itu menjelaskan tentang ketentuan umum tentang tata cara perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia, ketentuan umumnya ya. Kalau misalkan dari bagaimana cara membayar pajaknya itu tadi saya jelaskan. Terus kemudian syarat-syaratnya apa saja, hak kewajiban seorang wajib pajak itu apa saja. Ketentuan umumnya ketentuan lah ya. Umumnya cara bayarnya gimana, syaratnya gimana, cara melaporkan gimana. Betul. Itu dijelaskan dalam hukum pajak material. Kemudian ada hukum pajak formil. Apa itu? Hukum pajak formil itu yang ketentuan berkaitan dengan cara perhitungan perpajakannya. Jadi itu dibedakan antara hukum pajak material sama hukum pajak formil. Begitu. Jadi kalau siapa sih yang akan dikenakan pajak? Nah, nanti itu semuanya ada di hukum pajak material. Tapi kalau di formil, ketentuan umum perhitungannya bagaimana? Cara menghitung gimana PP pasal 21 bagaimana? Mau itu pasal 22 bagaimana? Itu semuanya udah jelaskan semuanya di Jadi situ. ada 2 hukum pajak, yang satu material itu ketentuan umumnya, cara bayar gimana, kemudian syarat-syaratnya apa saja, dan administratifnya lah ya. Administratif lah, lebih ke arah administratif. Kalau yang hukum pajak formil, hitungannya, kamu dapat pajak berapa? Cara menghitungnya bagaimana? Begitu. Siap. Kemudian, terus kemudian kita juga akan jelaskan fungsi pajak juga.
Apa toh sebenarnya fungsi pajak Iya. itu? Di dalam pengertian pajak tadi sudah dijelaskan sebenarnya apa itu fungsinya. Yang pertama fungsi budgeter. Tadi sudah saya mengatakan 80% APBN itu diperolehnya dari pajak. Disebutkan fungsi budgeter itulah pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum, gaji PNS, infrastruktur, pembangunan, ya. Dan semuanya diperolehnya dari pajak itu. Oke. Kemudian yang kedua ada fungsi reguleran. Jadi sebagai pengatur. Kalau tidak ada pajak, waduh, mungkin saya bisa beli Lamborghini 2, Pak. Kok bisa? Oh iya, karena kan pajaknya Lamborghini itu masuk ke sini itu 60-70% dari harga jualnya ya. Iya. Makanya itu kalau nggak diatur seperti itu, tas-tas branded ini masuk semua ya. Mungkin Mbak Syahrini, AA Raffi Ahmad itu banyak yang seperti itu. Luar biasa itu kalau tidak ada diatur itu. Kayak gitu aja sudah semuanya branded. Iya, benar apalagi juga ya. Enggak, waduh luar biasa itu. Jadi untuk mengatur kebijakan pemerintah nih ya. Jangan sampai semua barang branded itu dengan mudah masuk ke dalam negeri sehingga tidak melindungi produk-produk dalam negeri. Mungkin seperti itu ya? Iya, itu secara umum. Tapi ya? kalau secara luasnya lagi sebenarnya pajak itu biasanya kan ada kebijakan dari presiden yang baru. Misalkan PP pajak untuk UMKM itu dari 1% dari penghasilan bruto dikurangi 0,5% untuk meningkatkan produksi dari UMKM. Itu salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang dari pajak. Sebetulnya pajak ini juga melindungi kita berarti melindungi kan. Kalau coba semua barang dari luar nggak kena pajak masuk ke dalam, luar biasa, Pak. Wah, kita produk-produk dalam negeri bisa kalah. Kadang udah ada pajak aja produk dalam negeri kalah bersaing kok. Makanya itu. Apalagi nggak ada pajak. Makanya ini salah satu bentuk fungsi dari pajak itu sebagai reguleran. Jangan kita menganggap pajak itu kayak malak doang. Enggak. Jangan. Ini malah justru melindungi kestabilan negara, melindungi produk-produk dalam negeri. Betul. Bisa dikatakan bisa gitu kan? Seperti itu, Pak. Makanya kita juga jangan seuzon lah ya dengan pajak. Apalagi kalau kita bayar pajak nanti dikorupsi pasti itu gimana? Bener, tadi saya sempat mau nanyakan gitu. Aku pajak bayar PNS dan sebagainya dikorupsi. Itu gimana Pak menanggapi hal itu? Itu hanya oknum Pak ya. Jadi tidak semuanya orang-orang itu seperti itu. Saya banyak teman pajak itu orangnya baik-baik kok Pak. Jadi memang di sana itu ladang kalau kita itu tidak imannya kuat itu luar biasa. Jadi sebetulnya ini tuh oknum, jadi jangan digeneralisasi. Iya kan? Betul. Kayak Nila Setitik rusak susu sebelangga. Karena Nila Setitik aja susu sebelangga udah kena. Sebenarnya enggak semuanya. Jadi enggak semuanya kalau kita berpikir ntar dikorupsi, enggak semuanya kok. Karena mungkin manfaatnya jauh lebih banyak daripada orang yang merusak tadi ya. Betul, jauh lebih banyak. Coba bayangkan kalau kita kompak enggak bayar pajak, runtuh negara. Kita yang rugi juga. Pastinya. Iya dong. Ini kayak pandemi sekarang, Pak. Apalagi waduh itu pemasukan pajak berkurang. Semuanya berkurang. Orang banyak di PHK. Bayangkan seperti itu. UMKM-nya pada perusahaan-perusahaan UMKM pada tutup, bangkrut semuanya. Makanya kebijakan-kebijakan pemerintah itu diperlukan di sana. Ada keringanan membayar pajak. Oh iya benar, kemarin ada keringanan tentang pajak di masa pandemi ini. Masa pandemi ini. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang asas pemungutan. Asas itu apa toh, Pak? Asas itu kayak apa ya bedanya? Iya, saya itu kadang-kadang bingung. Ada asas, ada tadi apa namanya? Ada peraturan. Iya. Apa sih sebenarnya bedanya itu? Asas itu bentuk dasarnya. Bentuk, tapi dasar dari pungutan pajak. Kita mengut pajak itu dasarnya apa toh? Peraturan dong. Bukan. Peraturan termasuk asas juga itu. Termasuk asas juga. Nah, itu. Jadi kalau yang dikatakan sebagai asas itu dasarnya apa toh kita itu memungut pajak? Selain peraturan ada lagi ya asas. Ada lagi. Yang pertama asas domisili. Jadi apa itu yang dikatakan sebagai asas domisili? Yaitu negara berhak untuk berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Siapapun itu. Contohnya warga negara asing gitu ya. Misalkan dia di Indonesia, bekerja di Indonesia, berdomisili di Indonesia, dikenakan pajak. Kamu sekarang domisili di Indonesia. Iya, bukan warga negara Indonesia dia. Padahal tapi
mendapatkan penghasilan di dari Indonesia. Iya. Itu juga dikenakan pajak. Oke, itu asas domisili ya. Asas domisili itu baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke, betul. Terus kemudian kedua asas sumber. Sumbernya apa toh? Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Ini hampir sama dengan yang domisili tadi. Misalkan saya sumbernya itu dari Indonesia, dia mendapatkan penghasilan Indonesia berapapun besarnya, walaupun dia itu bukan warga negara Indonesia, oke, tetap boleh. Kenapa? Misalkan saya warga negara Amerika, tapi saya memiliki usaha di Indonesia, katakanlah gitu ya. Itu sumbernya kan dari Indonesia. Gitu. Itu juga wajib kena pajak. Entah kue ning di dengan Amerika atau apa. Betul. Kalau kita punya usaha di Amerika kebalikan gitu, mungkin itu kena pajak juga kita ya. Di Indonesia pun juga kena pajak gitu lagi. Double pajak ya. Double pajak. Makanya nanti diatur dalam ada aturannya ya. Ada aturannya di pajak menarik. Kemudian selain asas domisili sumber, kemudian ada asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi gini, kalau misalkan yang asas kebangsaan tadi dikatakan Pak Alam tadi kan di warga negara Amerika. Misalkan. Ya, warga asing gitu kan. Bertempat kemudian bekerja di Indonesia. Bekerja di Indonesia saya nih. Iya kan, mendapatkan penghasilan di Indonesia. Betul. Oke. Nah, karena bukan warga negara Indonesia akan dikenakan pajak, tapi besarnya berbeda dengan penghasilan yang dia warga negara aslinya. Indonesia. Tetap dikenakan tapi perhitungannya berbeda ya. Lebih besar jatuhnya. Nah, benar karena melindungi warga negara Indonesia sendiri ya. Jadi kalau orang luar nyari penghasilan di sini ya kita kenakan aja juga pajak yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh Pak Alam, kalau saya warga negara Indonesia dapat penghasilan 50 juta misalkan 1 bulan 50 juta misalkan. Itu didasarkan pada penghasilan penghasilan netonya. Warga negara asli warga negara Indonesia. Kemudian Pak Alam warga negara Amerika datang ke Indonesia, penghasilan sama 50 juta katakanlah. Tapi didasarkan dari penghasilan bruto. Lebih besar mana? Ya bruto lebih besar bruto. Iya, benar. Makanya kadang kita masih nihil. Nah, seperti itu Pak Alam. Betul. Jadi ya mungkin itu mau melindungi. Salah satu melindungi dengan pajak ini melindungi warga negara Indonesia. Jangan sampai nanti pekerja asing datang semua ke Indonesia. Makanya itu kan dibatasi juga. Iya, betul. Itu salah satunya bentuk asas kebangsaan. Kemudian ada pengelompokan pajak. Jadi pajak itu juga bisa dikelompokkan. Ada 2 pengelompokan pajak. Yang pertama ada pajak langsung dan yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung dan apa tidak langsung. Bedanya? Iya, betul. Bedanya apa toh pajak langsung dan pajak tidak langsung? Pajak langsung itu pajak yang harus dipikul, bukan dipikul ini ya. Bukan ya, bukan tapi dipikul, itu memang dibobot ya. Kemudian dibobot, tapi dibayar sendiri oleh wajib pajak yang tidak dapat dilimpahkan oleh orang lain. Contohnya apa? Pajak penghasilan. Saya berpenghasilan PPA ya. Kemudian saya dipotong PPh pasal 21, pajak penghasilan PPh pasal 21. Ya diambilkan dari penghasilan saya. Jadi besaran penghasilan saya berapa, itu dipotongnya dari penghasilan saya. Tidak dibebankan oleh STIS. Tidak dibebankan oleh, tapi beban individu ya. Beban individu gitu. Itu ya. Kemudian yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak langsung itu otomatis pajak yang pada akhirnya bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya PPN, pajak pertambahan nilai. Misalkan Pak Alam makan di mana ya? Di McD atau mungkin mungkin. Lah, bayarnya kan seharusnya kan 100.000 totalnya. Tapi kenapa kok suruh bayar 110.000? Iya, benar ya. Kadang-kadang kalau bazar stroke loh, kok ada PPN itu dibebankan pada pembeli bukan penjual. Padahal harusnya yang kena penjual ya harusnya ya. Dibebankan kepada pembeli. Berarti sebetulnya kita rugi ya. Rugi, makanya nggak usah makan. Makanya itu di warteg aja. Makanya warteg aja ya. Warteg aja nggak usah nggak beli sendiri, masak sendiri ya. Makanya itu semakin banyak, semakin besar jenengan itu makan di restoran gitu bayarnya, itu semakin besar juga PPN-nya. Itu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Mungkin kita akan lanjut di pertemuan satu sesi kedua. Oke, siap. Ya, karena waktunya sudah
habis. Oh, time out ya. Oke, Jadi oke, intinya oke. di pertemuan pertama, sesi pertama kita tadi sudah membahas tentang konsep dasar ya. Iya, Kenapa iya. kok wajib pajak? Iya. Kenapa pajak itu diterapkan? Karena memang 80% itu operasional negara Iya, itu ternyata dari kita loh. betul. Kalau kita nggak ngasih iuran, ya operasional pemerintah runtuh. Iya. Siapa yang mau menjalankan, Siapa yang kan menjalankan? gitu. Betul, Oke. betul, Kemudian betul. tadi hukum pajak juga ada 2 ya, hukum material mengatur tentang Iya. konsep-konsep umumnya, cara bayar dan sebagainya. Oh. Kemudian juga ada hukum formil di mana diatur cara penghitungannya. Perhitungannya. Kemudian juga tadi kita bahas tentang fungsi pajak, ada budgeter sama reguleran. Artinya budgeter itu sebagai pengeluaran umum ya. Iya, bayar gaji PNS, ASN dia ya. Iya. Bukan PNS Kemudian lagi. juga diatur di reguleran Yes. itu sebagai pengatur. Kemudian Iya. ada asas juga, asas domisili, ada sumber Oh, oh. dan asas kebangsaan. Iya. Dan yang terakhir kita sudah sampai ke Oh, pengelompokan pajak ya. pajak. Pajak langsung atau tidak langsung. Pajak Iya. langsung kita harus membayar Bayar sendiri, sendiri. dibebankan oleh kita sendiri, Iya. tidak bisa membebankan orang lain. Tetapi kalau tidak langsung kita bisa membebankan kepada orang lain. Contohnya PPN kalau yang tidak langsung. Tidak Kalau yang langsung ya PPh kita. Iya, Mungkin cukup sampai di sini dulu Oke, Pak Nulko. siap. Masuk ke pertemuan pertama sesi kedua di video berikutnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.